Baik, selamat datang dalam perkuliahan Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan Masyarakat Integrasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktikum, jadi mari perhatikan absensi untuk setiap kehadiran dari teman-teman semuanya. Mata kuliah ini diberikan untuk mahasiswa semester 5 pada program S1 Kesehatan Masyarakat. Tim pengajar untuk mata kuliah ini kita ada 4 kelas, 3 kelas Surabaya dan 1 kelas untuk PSDKU Banyuwangi, maka akan ada beberapa dosen yang terlibat, terutama dari Banyuwangi dan juga Surabaya. Saya sebagai PJMK, kemudian tim pengampu yang lainnya ada Dr. Ratna Wulandari, Dr. Nyoman Anita Damayanti, Dr. Sri Adiningsih, Dr. Muji Sulistiyawati, Dr. Arif Argono, serta teman-teman dosen dari PSDKU Banyuwangi, ada Ibu Syufaul, Pak Dian, Bu Septa, Bu Jayanti, dan Bu Ayi. Jadi kita akan belajar bersama dengan beliau-beliau. Deskripsi mata kuliah ini, jadi mata kuliah ini nanti selama 1 semester kita akan membahas tentang teori, metode, teknik, piranti perencanaan dan evaluasi program kesehatan masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya tentang problem solving cycle, maka mata kuliah kita disusun tahapan setiap pertemuannya sesuai dengan problem solving cycle. Hasil belajar, jadi jangan sampai Anda tidak tahu nanti setelah selesai kuliah ini kita bisa apa. Setelah 1 semester kita menyelesaikan perkuliahan ini, teman-teman diharapkan untuk dapat mampu menyusun perencanaan program kesehatan masyarakat beserta rencana evaluasinya. Jadi, kalau kita ingat kita sudah belajar tentang plan of action, maka di akhir perkuliahan ini diharapkan semuanya harus sudah bisa menyusun dokumen perencanaan atau yang kita kenal dengan plan of action. Baik, pengorganisasian kelas dan metode perkuliahan. Karena pandemi, kita akan gunakan semuanya secara daring. Umumnya kalau di semester-semester yang normal sebelum pandemi, kita akan luring dan juga kita akan berkunjung ke puskesmas, diskusi dengan puskesmas, melakukan pengambilan data di lapangan ke masyarakat. Tapi karena kondisi kita yang terbatas, maka semuanya akan dilakukan secara dengan daring dengan beberapa penyesuaian. Akan ada 2 macam kelas besar. Yang pertama adalah kelas besar, maksud saya. Jadi kelas besar yang pertama kita akan kumpulin jadi 4 kelas tadi. Kemudian kita akan punya kelas kecil beberapa kali dalam, kalau tidak salah 2 minggu sekali selalu akan ada kelas kecil yang akan membahas studi kasus untuk setiap tahapan perencanaan dan evaluasinya. Metode perkuliahannya ada kuliah begini, ceramah, diskusi, penugasan, dan juga praktikum penyusunan plan of action. Media perkuliahan yang digunakan akan tergantung dari masing-masing dosennya. Ini adalah jadwal perkuliahan kita. Jadi kalau teman-teman lihat dari TM1 sampai TM ke-14, itu semuanya disusun berdasarkan tahapan dalam perencanaan dan evaluasi program kesehatan yang diadopsi dari problem solving cycle. Di awal, di TM1 sampai TM2, kita akan membahas gambaran umum sebenarnya masalah kesehatan di Indonesia ini apa saja, current issue yang sekarang lagi di masyarakat terkait kesehatan masyarakat itu apa saja, kemudian apa saja sebenarnya program yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kemudian bagaimana evaluasi terhadap program-program tersebut sehingga akan kita bisa gunakan untuk membantu kita menyusun perbaikan program ataupun program baru
yang jika dibutuhkan sesuai dengan hasil evaluasi dan analisis situasinya. Kemudian di TM ketiga dan 4, teman-teman akan dibekali dengan beberapa konsep yang bisa digunakan untuk melakukan capture atau memotret kondisi masyarakat itu secara menyeluruh. Kita akan punya beberapa pendekatan yang akan kita pakai, misalnya pre-seed, proceed, kemudian pendekatan sistem, socio-ecological of health behavior, dan juga pendekatan epidemiologi. Jadi pendekatan-pendekatan tadi berguna untuk kita melakukan identifikasi apa saja sebenarnya hal yang harus kita lihat dalam masyarakat agar kita dapat gambaran utuhnya. Nah, setelah kita sudah tahu masalah kesehatan kita apa sebenarnya, kemudian kita tahu apa saja informasi yang harus kita gali untuk dalam analisis situasi, di TM kelima dan 6 teman-teman akan diajari tentang bagaimana tahapan dalam melakukan analisis situasi, atau sering juga kita kenal sebagai community need assessment, baik yang di masyarakat dan juga mengidentifikasi stakeholder-nya apa saja. Kemudian di TM ke-7 kita akan menentukan masalah prioritasnya apa. Jadi nanti di TM 5 sama 6 teman-teman juga akan melakukan praktek langsung menyusun list kebutuhan datanya, informasinya apa saja, cara pengambilkan datanya seperti apa, dan Anda juga diminta untuk mengambil data secara langsung. Kemudian secara online ya tentunya. Kemudian yang kalau kita sudah tahu, sudah diolah data-data yang kita ambil tadi, kita akan menentukan prioritas masalah dari berdasarkan hasil analisis situasi yang sudah kita lakukan. Kemudian ujian tengah semester ada, setelah UTS kita akan menganalisis akar penyebab masalahnya apa. Ini adalah lanjutan dari prioritas masalah yang sudah kita tentukan, kemudian kita analisis akar penyebab masalahnya. Di TM yang ke-9 kita akan ada seminar kecil tentang bagaimana hasil dari setiap kelompok tadi. Baru nanti di TM yang 10 dan 11 kita akan menyusun dokumen plan of action-nya. Di TM yang ke-12 ada intervensi. Jadi untuk yang intervensi ini kami harapkan teman-teman juga sudah akan melakukan salah satu aktivitas yang disusun dalam program yang sudah dirancang oleh kelompok. Jadi tadi di 10 dan 11, TM 10 dan 10-11, teman-teman kan membuat plan of action nih. Nah, di situ kan akan ada program kesehatannya apa, kemudian aktivitas pada setiap program tadi apa. Di TM ke-12, kami harapkan teman-teman dapat melakukan 1 atau 2 aktivitas yang telah disusun sebagai bagian program yang diusulkan. Nanti hasil dari intervensi ini akan kita buat sebagai bahan untuk melakukan praktikum penyusunan monitoring dan evaluasi. Jadi saat menyusun POA kita akan bikin indikator monitoring dan evaluasinya. Saat intervensi kita akan cari tahu mempraktekkan penggunaan monitoring dan evaluasi tadi. Jadi di akhir mata kuliah ini teman-teman akan bisa menyusun dokumen plan of action-nya dan juga sudah mahir dalam melakukan kegiatan pada setiap tahapan-tahapan problem solving cycle. Itu ya, jadi jangan sampai tidak tahu hasil dari mata kuliah ini apa. Pembagian kelompoknya, satu kelas akan dibagi menjadi 8 kelompok. Kemudian pembagian kelompoknya akan nanti ditentukan oleh dosen. Kita akan pakai dasar domisili mahasiswa untuk kepentingan populasi penugasannya. Jadi setelah Anda mengisi kuesioner yang di awal tadi, nanti akan kita buatkan pengelompokan mahasiswa berdasarkan domisilinya, sehingga program kesehatan yang diberikan dan intervensinya akan spesifik untuk kelompok-kelompok
sesuai dengan domisili Anda berasal. Jadi misalnya yang Surabaya, nanti kita kelompokin sama Surabaya, yang Jakarta, Jakarta gitu, atau yang sebagainya gitu ya. Kemudian pengelompokannya ada 2 kelompok menyusun menggunakan pendekatan sistem, 2 kelompok pendekatan EPID, 2 kelompok preset prosit, dan 2 kelompok yang lainnya socio-ecological of health behavior. Tapi semuanya tetap harus tahu tentang konsep-konsep tadi. Untuk instruksi penugasannya, di akhir semester, kelompok harus dapat bikin POA Program Kesehatan Masyarakat untuk UKM esensial, implementasi beberapa aktivitasnya, dan juga menyusun rancangan MONEF-nya. Perencanaan program mempertimbangkan protokol kesehatan di era pandemi. Jadi pasti akan ada berbeda antara sebelum dan sesudah pandemi atau selama pandemi begitu ya. Jadi dalam penyusunan program diharapkan teman-teman juga mempertimbangkan protokol kesehatan. Oleh karena itu kami harapkan bahan bacaan teman-teman juga untuk mata kuliah ini adalah panduan protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian program apa yang harusnya direncanakan? Programnya ini akan terkait dengan UKM esensial. Silakan dicek kembali UKM esensial itu apa di dalam kuliah manajemen puskesmas. Di situ akan ada beberapa UKM esensial, tapi yang akan kita bahas adalah gizi, KIA, Promkes, dan P2M. Ada 4 UKM esensial. Nah, nanti setiap pendekatan tadi dipasangin dengan salah satu dari UKM ini. Misalnya, kelompok saya dapat socio-ecological of health behavior. Maka saya akan membahas program yang KIA misalnya. Nah, nanti pasangan-pasangan itu nggak boleh lebih dari 2. Jadi masing-masing kalau tadi 2 satu kelompok akan ada 1 pendekatan, hanya boleh 2 pendekatan yang sama dalam 1 kelas. Misalnya 1 kelas yang pendekatan sistem ada 2 kelompok, yang pendekatan socio-ecological 2 kelompok, dan sebagainya. Yang UKM esensial juga sama, dalam 1 kelas yang gizi cuma boleh ada 2, KIA cuma boleh ada 2, dan lain sebagainya, begitu ya. Mungkin nanti akan lebih banyak saat sesi diskusi ya. Kemudian produk penugasannya apa? Jadi biasanya kalau waktu sebelum pandemi kita kan minta mahasiswa untuk datang ke lapangan. Karena ini tidak bisa datang ke lapangan, maka kami harapkan teman-teman untuk membuat video praktek pengumpulan data kualitatifnya. Yang dilakukan adalah Metaplan dan NGT. Kemudian untuk video praktek ini nanti kita atur mekanisme gimana untuk penilaiannya, mungkin bisa pakai YouTube. Kemudian laporan tertulis, jadi laporan tertulisnya hasil analisis situasi tidak boleh lebih dari 6.000 kata, jadi singkat-singkat saja. Kalau umumnya biasanya dulu saya selalu diberikan laporan berlembar-lembar seperti buku begitu. Kali ini kita minta untuk lebih singkat saja, jadi hasil analisis situasinya 4.000 sampai 6.000 kata, kemudian hasil penentuan masalah prioritasnya 4.000 sampai 6.000, dan juga yang terakhir dokumen POA. Jadi laporan tertulisnya ada 3 ya, hasil analisis situasi, kemudian hasil penentuan prioritas sampai solusi terpilih, kemudian juga dokumen POA-nya. Di akhir akan ada e-poster. E-poster ini gunanya untuk walking seminar. Nanti akan dijelaskan sama Budin untuk walking seminar. Penilaian yang kita lakukan rencananya adalah 10% keaktifan dalam setiap pertemuan, diskusi dalam kelompok-kelompok kecil tadi, kita juga akan ada kuis, kemudian 35% penugasan kelompok, 20% UTS, 20% UAS, dan 15% peer assessment. Biasanya untuk peer assessment kita akan share form begitu yang meminta orang-orang dalam kelompok untuk saling. Referensi yang kita pakai ada beberapa, jadi nanti saya akan upload untuk buku-buku ini di aula, tapi untuk peraturan dan juga laporan serta materi diskusi dari berbagai conference, silakan Anda
explore sendiri. Yang terakhir ya, yang materi streaming untuk Kemenkes, dari Kemenkes begitu sangat bermanfaat. Sekarang kan lagi ada banyak resource informasi untuk itu, jadi silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Baik, terima kasih. Semoga kuliah kita semester ini lancar dan hasilnya memuaskan. Terima kasih.